Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gita Gusriantika dengan NIM 19043093. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban pada tugas minggu ke-15 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang mana tugasnya yaitu tentang case study, tentang The Global Internet Goes Multimedia, yaitu Internet Global menjadi multimedia. Terdapat pada buku Lauden halaman 617 dari 660 halaman, yaitu terdapat pertanyaan 1 sampai 3. Nah, baiklah, di sini saya telah membuatkan kasusnya atau cerita dari kasusnya. Di sini dapat kita lihat. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk kepada case study question atau pertanyaan studi kasus. Pertanyaan yang pertama, why are voice and video becoming the primary means of communication over the internet? Mengapa suara dan video menjadi sarana komunikasi utama melalui internet? Nah, di sini saya menjawab. Menurut saya, cara komunikasi suara dan video telah menjadi hal yang paling populer di internet karena berbagai alasan. Seperti membantu kita berkomunikasi dengan seseorang atau sekelompok orang dengan cara yang sederhana, seperti yang akan kita lakukan dalam kehidupan nyata. Namun, ketika kita berkomunikasi secara virtual, kita tidak harus bertemu langsung dengan orang yang kita komunikasikan. Maksudnya, kita memiliki kesempatan untuk lebih produktif dan melakukan hal-hal lain pada saat yang sama dengan video, chatting, atau mengirim rekaman audio. Pada saat sekarang ini, orang lebih menghargai waktu mereka dan dengan cara komunikasi online audio dan video ini merupakan jalan keluar untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan dan tetap produktif. Kemudian, dengan sarana komunikasi suara dan video ini dapat menghilangkan adanya ketidakmampuan dalam komunikasi. Beberapa orang terkadang berkomunikasi dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau menggunakan bahasa isyarat melalui komunikasi video. Jika berkomunikasi dengan anak tersebut, tentunya mereka masih belum bisa membaca dengan baik, sehingga sebaiknya berkomunikasi dengan suara ataupun video. Sedangkan untuk orang yang memiliki kebutuhan khusus dan mereka yang buta huruf lebih mudah berkomunikasi dengan video. Selain itu, mungkin karena ketidakmampuan untuk menggunakan cara komunikasi lain. Nah, dengan begitu, apabila kita ingin mengirim informasi apapun kepada siapapun saat bepergian untuk bekerja, maka kita mungkin akan menggunakan pesan audio, di mana saat berkomunikasi dengan suara dan video, tidak perlu untuk hadir dan bertemu secara langsung, sehingga waktu yang ada bisa digunakan untuk kegiatan produktif lain sambil tetap berkomunikasi melalui internet. Dan juga, suara dan video lebih efektif untuk dipahami dengan jelas oleh masyarakat dibandingkan dengan teks terkhusus untuk orang yang tidak bisa membaca, menulis, komunikasi melalui gambar, sehingga suara menjadi jauh lebih mudah daripada melalui teks. Nah, oleh karena itu, dengan adanya suara dan video ini, kita dapat melihat keadaan yang sebenarnya dari seluruh penjuru dunia ini. Hal ini juga didukung oleh seiring perkembangan teknologi yang canggih,
sehingga kita dapat berinteraksi secara langsung dengan jarak jauh. Nah, selanjutnya, soal atau pertanyaan yang kedua. How will this trend impact companies trying to do business worldwide? How will it affect the way they run their business and interact with customers? Nah, bagaimana tren ini akan berdampak pada perusahaan yang mencoba melakukan bisnis di seluruh dunia? Bagaimana hal itu akan mempengaruhi cara mereka menjalankan bisnis dan berinteraksi dengan pelanggan? Nah, tren baru ini akan berdampak pada perusahaan yang mencoba melakukan bisnis di seluruh dunia, karena telah berdampak dan akan terus berdampak pada bisnis dan tindakan mereka. Sebelum tahun 2020, perusahaan menggunakan email dan pesan teks antara rekan kerja. Tetapi karena pandemi, aturan main telah berubah, dan sekarang bisnis menjadwalkan dan melakukan panggilan konferensi, obrolan video, dan pertemuan virtual setiap hari di seluruh dunia. Keuntungan besar adalah bahwa tidak ada kebutuhan mendesak untuk bepergian ke tempat-tempat untuk bekerja karena dapat dilakukan secara virtual. Banyak bisnis akan mempertahankan struktur online karena lebih nyaman, lebih sedikit memakan waktu yang memungkinkan karyawan menjadi lebih produktif dan fokus pada tugas-tugas lain. Nah, selain itu, dampak dari tren ini adalah perusahaan yang menjalankan bisnisnya memberikan kemudahan untuk penyampaian informasi bahwa barang yang mereka kirim telah sampai melalui via online, seperti WhatsApp. Dengan adanya media suara dan gambar, pelanggan dapat memilih dengan cermat dan dapat meningkatkan promosi terhadap suatu bisnis yang dijalankan. Tren baru ini akan mempengaruhi cara mereka menjalankan bisnis dan berinteraksi dengan pelanggan, karena akan mengubah cara pandang bagaimana dukungan pelanggan diberikan. Karena semua bisnis ingin membuat pelanggan mereka merasa nyaman dan mereka pun bersedia untuk pengalaman mereka dengan perusahaan sebaik mungkin dan dengan menggunakan alat audio ataupun video. Nah, dengan begitu, cara komunikasi akan lebih nyaman dan menyenangkan bagi pelanggan. Misalnya, mereka juga dapat melakukan banyak tugas sambil meminta dukungan pelanggan, karena mereka tidak perlu membaca email. Dengan adanya tren ini, perusahaan akan lebih mudah untuk memasarkan dan memperkenalkan produknya kepada banyak orang di seluruh dunia. Namun, masalah besar akan menjadi kendala bahasa bagi sebagian orang yang lebih suka menggunakan teks dan meluangkan waktu untuk memahami apa yang harus dilakukan. Keuntungan lain jika kita mendengarkan tugas kita pada panggilan video dengan manajer kita perlu menghafal semua langkah dengan baik. Tetapi, jika kita berkomunikasi melalui pesan teks, maka kita selalu dapat kembali pada hal tersebut dan membacanya lagi untuk memahami apa yang perlu dilakukan. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, what kinds of companies are likely to benefit from a more multimedia internet? Explain. Jenis perusahaan apa yang mungkin mendapat manfaat dari internet yang lebih multimedia? Jelaskan. Nah, menurut saya, jenis perusahaan yang mungkin mendapat manfaat dari internet yang lebih multimedia yaitu terutama semua perusahaan pemasaran, karena akan mendapatkan keuntungan signifikan dari lebih banyak internet multimedia, karena mereka harus melakukan transisi dan ada banyak peluang untuk membuat dan menerapkan alat pemasaran. Pada saat ini, perusahaan manapun dapat memanfaatkan lebih banyak internet multimedia.
jika mereka tahu cara mempromosikan diri di platform sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter. Industri pemasaran memiliki keunggulan kompetitif yang sangat besar dengan meningkatnya popularitas komunikasi, audio, dan video. Nah, contoh dari jenis perusahaan yang mungkin mendapatkan keuntungan dari lebih banyak multimedia internet yaitu Pay dan UC Browser, karena Pay adalah aplikasi uang seluler terbesar di India dengan lebih dari 200 juta pengguna, jauh lebih banyak daripada jumlah orang India yang memiliki kartu kredit. Dan UC Browser dari UC Web Alibaba Holding Group dioptimalkan untuk menggunakan lebih sedikit data untuk koneksi RT-Fake Windows berkecepatan rendah. UC Browser menguasai lebih dari 40% pasar browser seluler India. Dan juga aplikasi Zoom yang digunakan untuk berkomunikasi banyak orang. Nah, dengan begitu, hal ini juga digunakan untuk diskusi, presentasi, dan media pembelajaran bagi siswa dan mahasiswa. Selain itu, ada YouTube, Instagram, Facebook, dan WhatsApp yang digunakan sebagai media informasi serta promosi bagi para pelaku bisnis. Nah, baik, cukup sekian penjelasan case study pada tugas minggu ke-15 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari saya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.